Oke guys, balik lagi bersama gue Taka Jason di sini. Dan kali ini gue ingin membahas tentang ion. Siapa itu ion? Bagaimana kenaikan mereka dan bagaimana kejatuhan mereka. Jadi tontonlah sampai habis. March unwaveringly into solar wind. At the end, you will return to my embrace, but march towards the light. Kita bahas singkat dulu. Siapa itu ions? Ions adalah dewa yang merepresentasikan setiap konsep abstrak yang ada di alam semesta, yang dianalogikan sebagai manusia sebagai konsep filosofis. Ion sendiri memiliki eksistensi atau keberadaan di dimensi yang lebih tinggi dibandingkan 3 dimensi kita, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Oke, sekarang kita bahas tentang kenaikan ions. Kenaikan ion sendiri harus memenuhi beberapa syarat, yaitu syarat pertama adalah dengan kepercayaan ataupun tujuan hidup mereka, seperti Nous dan Nanook. Kita ambil contoh Nous terlebih dahulu. Nous memiliki tujuan hidup hanya untuk mencari pengetahuan. Itu saja. Dia terus mencari ilmu pengetahuan sehingga dia naik menjadi ion of erudition atau ion kepintaran, alias dia yang menjadi representasi konsep kepintaran yang ada di alam semesta. Oke, sekarang kita bahas syarat keduanya, yaitu dengan mengambil atau membelah pet ion lain. Seperti halnya Taiziron yang membelah pet permanence sehingga dia naik menjadi ion. Taiziron sendiri juga dipengaruhi oleh syarat pertama, yaitu kepercayaan dia. Taiziron percaya kalau dia itu harus berkembang biak terus-menerus tanpa batas. Sehingga ketika dia mengambil pet dari ion lain yaitu permanence, itu dia menjadi ions of propagation. Oke, sekarang kita bahas tentang kejatuhan ions. Bagaimana ions bisa jatuh atau kalah. Not ions tidak dapat dibunuh ataupun kalah dari manusia. Ya, ini kita ambil dari statementnya Luocha. Yaitu Luocha sendiri bilang kalau ions mustahil dibunuh oleh manusia. Sehingga yang dapat mengalahkan ions hanyalah ions itu juga. Atau mungkin ada entitas lain yang dapat membunuh ions. Lalu bagaimana ions bisa jatuh atau kalah dari ions lain? Yaitu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Ini benar-benar harus dipenuhi baru mereka bisa kalah atau asimilasi, alias cuma kayak bergabung aja mereka. Oke, syaratnya apa aja? Yaitu pertama, harus memiliki konsep yang sama. Seperti halnya harmoni dan order, mereka kan sama. Lalu preservation dengan remembrance, mereka itu sama-sama menjaga. Preservation menjaga alam semesta dan remembrance menjaga memori. Lalu abundance dengan Taiziron, mereka sama-sama memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan. Taiziron berkembang biak dan abundance keabadian dan kelimpahan bagi kehidupan. Namun, mengapa preservation dan remembrance lalu Taiziron dan abundance tidak terasimilasi? Karena mereka tidak memenuhi syarat kedua. Apa itu syarat kedua? Yaitu mereka melakukan hal yang dinaungi oleh pet lain, seperti kasusnya order dan harmoni. Order melakukan hal yang dinaungi oleh harmoni, yaitu dia menyanyikan keharmonisan tentang dirinya sendiri. Karena dia menyanyikan lagu yang berbau harmoni sehingga dia terasimilasi oleh harmoni. Yang akhirnya nyanyian order berubah menjadi nyanyian harmoni. Karena itu ini masuk akal saja kalau remembrance dan preservation tidak terasimilasi karena mereka tidak memenuhi syarat kedua. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu siapa itu ion. Seperti yang udah dijelasin di awal, ions adalah dewa yang merepresentasikan atau yang memimpin konsep abstrak di alam semesta. Seperti Nanook yang merepresentasikan atau memimpin konsep destruction. Ion sendiri terikat dengan primum mobile mereka. Apa itu primum mobile? Itu sebuah bintang yang terus mengikuti jalur mereka dan tidak dapat keluar dari jalur yang mereka lewati.
Ini sama seperti ions yang mengikuti jalan mereka, yaitu pet mereka sendiri, dan tidak dapat melakukan hal di luar pet mereka. Lalu, apa itu pet sebenarnya? Pet adalah kumpulan imaginary energi yang akhirnya membentuk sebuah konsep abstrak yang akan dipimpin oleh ion. Kebangkitan pet itu diikuti dengan kebangkitan ions. Jadi ketika suatu entitas ingin menjadi ions, pet akan terbentuk, lalu mengangkat suatu entitas itu untuk memimpin pet tersebut. Sebagai pembuktian kalau ions itu adalah entitas dimensi yang lebih tinggi, itu ada dalam percakapan kita dengan Mare, yaitu NPC dari Herta Space Station. Kalau kita membawa buku dan memberikan buku itu kepada Mare akan menjelaskan kepada kita tentang eksperimen yang dia lakukan, yang dimana eksperimen dia itu berhasil dan menunjukkan hasil kalau ions adalah entitas dimensi yang lebih tinggi. Lalu, dalam eksperimen Mare juga membuktikan kalau ion sebenarnya tidak pernah ke dimensi yang lebih rendah atau ke dunia kita, melainkan mereka memproyeksikan diri mereka ke dalam dimensi yang lebih rendah. Dan dalam Diary Dansu juga kita dapat melihat kalau Ion Han pernah turun ke dunia yang lebih rendah hanya untuk menembakkan Rainbow Arbiter kepada pasukan Borisin. Dan sekarang kalian sudah tahu apa itu ions dan pet ya. Dan nanti kita akan membahas masing-masing ions dan pet mereka. Dan itu akan ada di video selanjutnya. Karena ions atau pet ada 18. Of the press from the rusty time, those years. Don't stay in a daze looking for a sign. Start and try. Run across fields of ice, but hidden inside light. Be well aware.